والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا في هذا سر فضيل وفضيل من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من العصيان المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak Ustaz dan Ustazi untuk menyampaikan proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak pakai sendal jepit. Yang hadir banyak kok, yang jawab salam dikit ini ya. Ulangi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kecambah rasa laksa. Mudah-mudahan jawab salam kedua enggak kepaksa ya. Mudah-mudahan jawab salam kedua wasilah kita masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, ala man syara'a minad-din wa hadzal as-siratil mustabin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Yang Maha Ghafur, Yang Maha Luhur, yang wajib selalu kita bersyukur. Janganlah jadi orang takabur apalagi kufur, karena kita semua pasti bakal masuk liang kubur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih ke seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang, sayangnya tak pernah terbilang. Cucuran rahmat di mana-mana, nikmat selalu kita rasakan. Dari mulai tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali. Salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan ke pangkuan Nabi Alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang agung dan wajib kita mengagungkan. Nabi yang telah mengestafetkan mukjizatnya melalui para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, ustaz-ustazah. Alhamdulillah nyampe kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi jadi umat beliau, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diakui oleh Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mutarawwihin wal mutarwihat, 10 hari terakhir di bulan Ramadan zaman Nabi, para sahabat banyak yang banjir air mata, sejadahnya banyak yang basah. Jangan-jangan tahun ini adalah tahun terakhir kita ketemu dengan bulan Ramadan. Para sahabat bicara hampir rata seperti itu. Enggak ada jaminan kita ini tahun depan akan ketemu lagi dengan namanya Ramadan. Makanya para sahabat sedih. Bila perlu tiap hari itu adalah Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa, pahalanya amalu mudha'afun wa du'a'u mustajabun. Amal-amalnya dilipat gandakan, doa-doanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambu maghfurun, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-26 menurut yang puasanya hari Selasa. Kalau puasanya hari Senin adalah malam yang ke-27 ya. Jadi di bulan Ramadan tahun ini 10 terakhirnya adalah ganjil semuanya ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bulan Ramadan ini
di 10 hari terakhir ada keluar biasaan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Sebenarnya dari mulai tanggal 1 Ramadan pun sudah ada Lailatul Qadar. Cuman kita tidak tahu tanggal berapa, apa malam ke-17, malam ke-15 atau malam ke-1. Tapi yang terpopuler hadis adalah malam-malam yang ganjil di hari ke-10 ya. Kata Rasulullah, taharau fil witr, taharau lailatul fil witri. Apabila kalau kita mau mencari Lailatul Qadar, carilah malam yang ganjil. Taharau lailatul qadri fil witri. Ya. Carilah malam-malam yang ganjil awakhiril asra Ramadan, di 10 hari Ramadan. Malam 21 sudah lewat, malam 23 sudah lewat, malam 25 juga sudah lewat. Tinggal malam 27 sama 29. Yang malam ini puasanya hari Senin yang malam 27 ya. Di dalam hadis Ahmad Bisnad Sahih dari Ibnu Umar, man kana mutahariyaha, siapa yang mau mencari malam Lailatul Qadar, falyatahara bisab'i wa isrin, ya. Carilah pada malam ke-27. Kalau yang puasa Senin malam ini cari, ya. Yang puasanya Selasa besok malam Minggu, ya, silahkan cari. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bahkan sudah dari mulai tanggal berapa panitia zakat ya sudah mengumumkan zakat fitrahnya, zakat malnya di sini. Mari jangan sampai kita lupakan. Bersihkan ya. Wa ashamul Islam salah satu, sahamnya umat Islam itu ada 3. Yang pertama adalah as-sholah, sholat. Ini saham umat Islam. Enggak langsung kita ini habis sholat isya ada malaikat ngomong, ini pahala kamu sekian nih, ya. Walaupun ada pahala berjamaah 27 derajat. As-sholatu jamaah bismillahirrahmanirrahim darajat, ya. Sholat berjamaah itu pahalanya adalah bisabi wasina darajah, itu 27 derajat. Sholat ini adalah saham kita. Yang kedua adalah wasaum, puasa. Baik puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya, kita habis buka, nggak ada datang ke malaikat tuh, nah ngasih tahu, nih pahala kamu segini puasanya, maka saham buat kita. Ya. Yang ketiga wazakat, zakat. Ya, zakat ini adalah saham buat kita, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah buat kita sendiri, ya, bagi yang mampu. Saya kira jamaah sini mampu semua untuk zakat fitrah, ya, seperti itu. Ah, saya mah zakatnya antara aja di kampung mau pulang kampung, boleh enggak? Enggak ada yang larang, silahkan. Enggak ada yang larang, silahkan. Cuman kita kalau bisa bersihkan dulu di sini, di kota Tangerang, terutama di Masjid Sofatul Marwah, ya, bersihkan dulu. Cari makan di sini di Tangerang, berak di sini, kencing di sini, nucikannya di kampung. Kalau menurut saya sih kurang etis, lebih baik bersihkan dulu di sini. Buat ke kampung bawa lagi lah sedekah sana yang banyak. Ya. Jadi keluarkan yang sepakat para alim ulama di kita ya 40. Kita jangan berpikir ada beberapa ulama mungkin kita lihat di YouTube ya. Ada zakat kalau memang sama beras itu hanya 3,5 liter atau 2,5 kilo ya, tapi dengan uangnya dengan harga kurma seperti itu ya, bisa besar kalau dengan harga uang itu, berarti adalah harus 2,5 kilo kurma, itu mahal harganya ya, bisa 200.000 zakatnya satu orang seperti itu. Jangan mikir itu, udah para ulama udah sepakat untuk kota Tangerang 45.000 udah, jangan mikir ya nanti nggak sah dan sebagainya, yang mereka yang membuat aturan seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i silahkan. Itu pun kalau mazhab Hanafi ya silahkan sesuai dengan kurma 2,5 kilo ya. Dengan harga 200.000 satu orang. Bapak dan sekalian, zakat ini alhamdulillah di beberapa masjid, bahkan di beberapa RW sekarang ya di kota Tangerang ini ya, sudah mulai dikumpulkan.
Panitia zakat sudah alhamdulillah mengumumkan habis taraweh, yuk kita sama-sama zakat fitrah. Udah jangan nyusahin ibu bapak sekalian ya. Karena kalau kita lihat perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amalihim shadaqatan wa zakihim. Khudh bahasa Allahnya ambillah zakat-zakat mereka. Jadi panitia ini jangan diam aja sini, suruh ambil ketok-ketok pintu tuh. Nggak bayar zakat, tendang aja pintunya. Iya. Allah yang menyuruh kok. Ya. Ambil, udah. Cepat. Tapi kan kita punya toleransi ya. Punya akhlak juga. Alhamdulillah diumumkan pada datang ke sini. Udah jangan nunggu nantilah. Memang ada siang zakat fitrah itu yang afdol. Yaitu malam lebaran biasanya gitu kan di kampung-kampung tuh. Ya. Tapi langsung ke yang berhak menerimanya, jangan ke panitia. Panitia nanti ngebagikannya kapan? Yang berhaknya langsung. Kalau mau memang malam lebaran. Dan malam lebaran juga kalau beli beras udah dimasak itu buat lebarannya besoknya gitu kan ya. Makanya efektivitasnya sekarang ini. Kalau panitia seandainya 2 hari mau lebaran akan ditutup, UPZ di sini itu ya, zakat fitrah di sini. Harus segera kita mulai ya. Jangan nunggu yang afdolnya, lebih baik yang kewajiban kita semuanya. Bapak dan sekalian, yang berikutnya kita akan menghadapi Idul Fitri ya. Ini. Kemudian di Idul Fitri ini ibu-ibu kemarin saya waktu bertanya ternyata sudah pada beli baju yang baru ya. Sebelum puasa udah pada ke Tanah Abang, ini luar biasa ini ya. Ini. Mari kita sama-sama lihat ibu sekalian, budaya di Indonesia kalau mau Idul Fitri masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau di kita rata-rata bikin ketupat sayurnya kan itu kan, bikin rendangnya dan lain sebagainya. Mungkin di daerah yang lain-lain lagi dengan khas daerahnya beda-beda kan itu kan. Tapi yang umum adalah ada ketupatnya, seperti itu yang umum. Ya. Bahkan kita makan enak, bahkan baju pun kita ada yang baru ya. Dibeliin, ada yang beli sendiri, ada yang ngumpul-ngumpul, celengannya dibongkar ya. Ada yang juga dapat THR langsung belanja habis-habisan. Makanya wajar kalau masjid di sepuhan terakhir ini banyak yang maju barisannya ke depan. Ternyata sekarang yang banyak adalah saya tadi lewati pasar Malabar aja macet gitu kan, apalagi di mall ini ya, mereka ramai di sana. Pada pahalanya Pak ini mulai ke sini, masya Allah luar biasa ya. Laisal id libasun jadid. Bukankah Idul Fitri ini adalah bukan pakaiannya yang baru? Walakinal id bi taatil yajid. Akan tetapi Idul Fitri adalah taatnya yang nambah ya. Makanya nanti habis lebaran kita ini yang biasa bangun malam lagi enggak ya. Yang biasa sholat berjamaah lagi enggak. Yang biasa sedekah ada keliling sini ya. Apa nanti tiap malam juga nanti akan seperti itu lagi enggak? Ya. Kita lihat makin naik atau enggak sesuai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terakhir adalah tattaqun. Ini akhlaknya yang meningkat. Ya, ibadahnya yang kuat. Kita lihat ibu bapak sekalian, para jamaah sidang taraweh, kehidupan anak-anaknya Rasulullah ketika Idul Fitri ngapain? Sama enggak dengan kita? Ya. Waktu malam lebaran itu Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib serta anaknya Hasan dan Husain setelah sholat Isya dia keliling kampung, istrinya Fatimah nuntun anaknya Hasan sama Husain sambil takbir dia Allahu Akbar Allahu Akbar. Ali mikul di rumah dia membagikan 5 karung, 3 karung gandum, 2 karung kurma. Tuh Ali. Udah habis balik lagi, panggul lagi. Kemana kan? Malam lebaran itu adalah Ali ngebagi-bagikan kurma 2 karung dan 3 karung gandum kepada fakir dan miskin.
Cari dia ada di mana. Ya. Besoknya ngapain? Ali sama keluarganya ikut sholat dengan abahnya yaitu Rasulullah. Idul Fitri. Ya. Setelah sholat Id, pulang Ali duluan sama istrinya, sama anak-anaknya. Di sana ternyata orang-orang juga kalau pulang habis itu makan enak, ada rendang, ada ketupat dan sebagainya kalau di kita ya. Ali pun sama makan, canda penuh dengan canda, gembira ria. Ada namanya Ibnu Rafi'i, teman Ali, sahabat akrab, masih di masjid, lihat Ali nggak ada, dia lari ke rumahnya Ali, pengen salaman, mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Apa yang terjadi dari kejauhan Ali ternyata sedang bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sangat gembira sekali. Tapi dari kejauhan, kalau bahasa kitanya mungkin rumahnya ada pagar, di pagar, Ibnu Rafi di pagar. Lihat ke dalam, dia makan. Enaknya luar biasa makan. Tapi apa yang terjadi di balik keenakan itu? Dari dia duduk apa dari dia berdiri? Lihat Ali sama istri sama anak-anaknya. Ada bau yang menyengat. Ternyata yang dimakan oleh Ali sama istri sama anak-anaknya adalah gandum yang tanpa mentega, gandum yang basi. Sementara umatnya adalah makan yang enak. Ya. Bahkan Ali pun malam membagikan gandum, membagikan kurma dan sebagainya. Tapi beliau ternyata memakan makan yang basi, tapi tidak dirasakan basi, nikmat yang ada. Ibnu Rafi akhirnya pulang. Bukan pulang ke rumah, pulang balik lagi ke masjid. Manggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakmu Fatimah, kenapa dengan anakku? Cucumu Hasan Husain, kenapa dengan cucumu? Mantumu Ali, kenapa dengan mantu saya?" Pokoknya lihat ke sana. Rasul setengah lari ke sana. Dari kejauhan ternyata Ali sama ini sedang bercengkerama makan enak. Setelahnya dekat, tidak sadar mereka ini Ali sama istrinya, padahal di depannya itu ada Rasulullah. Rasulullah sampai mencucurkan air mata tetesan. Ya Allah, ternyata anakku seperti ini pas lebaran. Orang menikmati makanan yang enak, anak-anakku ternyata sama cucuku makanan yang basi. Tetesan air mata ke bawah. Terlihat oleh Fatimah ada yang netes. Ternyata abahnya langsung dia digabruk, dirangkul, "Ya abah, ada apa gerangan ke sini sampai menangis seperti ini?" "Fatimah, Ali, anak-anakku, cucuku, kamu udah ditunggu di surga. Ya Allah, Ishak, saksikan. Anakku tiap tahun ternyata bukan tahun itu aja. Kalau lebaran dia memakan makanan yang basi, enggak kayak kita. Bajunya baru, ya, makan yang enak dan sebagainya. Boleh enggak seperti? Boleh, silakan. Kita hari kemenangan kok, ya. Rasulullah pun bajunya baru pernah 2 kali dia selama hidupnya. Setelah Ramadan dikasih, yang pertama adalah berwarna hijau dari Mesir. Yang kedua yaitu baju jubah berwarna putih dari Madinah, dikasih oleh sahabatnya. Artinya adalah dia senang gembira. Ya, bergembira kita ini. Kalau Ali dan istrinya sama cucunya memang seperti itu. Akhirnya Rasulullah, Ibnu Rafi, tolong rahasiakan ini. Tolong rahasiakan ini, jangan sampai tahu para sahabat bahwa anakku memakan makanan yang basi. Ini dirahasiakan oleh Ibnu Rafi sampai wafatnya Rasulullah. Ya. Setelah Rasulullah wafat, dia takut ini jadi hadis, takut ini jadi dia menyembunyikan ini. Maka dia ungkapkan kepada para sahabat. Alhamdulillah nyampe kepada saya dan saya ungkapkan kepada hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke kita, ya kita walaupun bagaimana nanti banyak, jangan sampai israf, berlebihan. Ya. Sampai soto basi. Ya, sampai apalagi rendangnya jadi basi, kan ditinggalin ke kampung, ya. Janganlah, kalau ini yang lain ajak makan. Loh, kalau yang nggak punya, ya seperti itu harapan saya. Yang terakhir, nggak usah lama-lama lah. Kelihatan ibu-ibu juga udah nggak kesel itu duduknya, ya. Gesol sana, gesol sini, ya itu.
Saya sudah mengungkapkan kemarin juga ada hadis doib tapi buat kita lumayan gitu kan. Hadis doib itu apa? Setan itu kalau kita dengerin ceramah, ngedengerin ngaji, itu masang-masang paku di pantat kita, di tempat duduk kita. Makanya duduknya gesol sana, gesol. Udah nggak betah deh. Beda dengan nonton bola gitu kan, dengan nonton sinetron. Lama juga puas gitu kan kalau nonton seperti itu. Tapi ngedengerin ceramah, yakin tidak akan seperti itu. Yang kedua, setan pun ngawur-ngawurin tepung, Mbak. Makanya ngantuk aja yang ada kalau lagi tarawih juga ini. Coba, apa yang duduknya di pojok tuh? Iya, nyandar udah nggak tahu deh kemana deh. Ya. Yang ketiga, setan juga bikin ayunan di bulu mata kita yang atas. Ya, pokoknya merem aja. Ya. Makanya saya katakan kemarin bukanya jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, pengen buru-buru pulang ngantuk. Juga jangan terlalu dikit bukanya, pengen buru-buru cepetan dong ceramahnya saya belum makan dan sebagainya seperti itu. Ya. Yang terakhir yang mau pulang kampung. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dan yang pulang kampungnya benar-benar pulang kampung ya. Yang mau pulang kampung ke Padang nyampe ke Padang. Yang mau pulang kampung ke Cirebon nyampe ke Cirebon. Ke Jawa Timur nyampe, ke Jawa Tengah nyampe dan nanti habis lebaran ketemu lagi dengan kita semuanya ya. Orang yang pulang kampung seperti itu punya syarat. Syarat yang pertama niatkan silaturahmi dari sekarang. Saya ke sana bukan mau pamer, ya. Mentang-mentang hidup di kota, udah badannya gemuk kayak saya ini, oh kayaknya senang ya di kota gemuk itu kan seperti itu. Ya, jangan mau pamer dan sebagainya datang ke kampung, silaturahmi. Ya. Yang kedua, perkenalkan keluarga kita. Nih istri saya, nih mantu saya, nih cucu saya, kenalkan supaya jangan kalau bahasa Sunda mah paremen obor, ya. Jangan sampai orang nggak paham, nggak tahu ini anak kita, cucu kita gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Kenalkan bahasa daerah kita. Coba perhatikan nanti lebaran ini ibu pulang kampung, yang ke Jawa ngomong bahasa Jawa. Anak cucunya kagak ngerti ngomong apa itu, kan? Ngomong bahasa Sunda, ngomong bahasa Padang. Anak cucunya kagak ngerti, nggak pernah diajarin di rumahnya. Ngakulah ya. Iya, coba datang ke sana, bapak aja ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Palembang. Anak cucu kita kagak ngerti, ya seperti itu. Untungnya sekarang nenek-nenek di kampung juga ngerti bahasa Indonesia. Sini nonton TV, sini nonton YouTube, sekarang ngerti seperti itu. Ya, ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, datang ke sana mau ngapain lagi? Saling memaafkan. Apalagi nggak pernah ketemu, pas orang kampung nunggu-nunggu kita atau kita pun nunggu-nunggu orang kampung ke sini, ya banyak dosa diomongin macam-macam. Pada kita nggak tahu, pada masing-masing punya kesibukan. Datang ke sana saling memaaf-maafkan. Paman apa wa asala fa Allah, innallaha la yuhibbul dzalimin. As-surah ayat 40. Barang siapa yang saling memaaf-maafkan, Allah sangat senang. Sesungguhnya Allah sangat benci terhadap orang-orang yang zalim. Saya mau pulang kampung dari mulai Tangerang. Udah ngasah golok, Pak. Udah ngasah pedang. Mau ngapain? Warisan belum tuntas nih warisan. Iya. Datang ke kampung udah petantang petenteng. Mana bagian gue? Ya gitu kan biasanya. Ya, tolong. Bukan saling memaaf-maafkan. Malahan kita kalau ke kampung malah nggak diharapkan oleh orang kampung. Mudah-mudahan dia nggak datang, mudah-mudahan nggak datang. Itu yang itu kan. Iya. Orang yang diharapkan kan orang yang pengen ditunggu-tunggu. Lama amat ya. Sampai orang tuanya nengok lagi kok belum datang. Kok belum datang, Masya Allah. Ditunggu-tunggu kita ini. Tapi orang yang nggak ditunggu-tunggu, yang nggak diharapkan ini. Bila perlu datang ke sana, udah datang ke sana, buru-buru cepat pulang, cepetan pulang dia. Karena itu diharapkan. Ya. Ya kalau masalah warisannya tinggal bicarakan dan sebagainya, ya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah kita semuanya, ya seperti itu ya. Kemudian, nah dengan sebenarnya, ya orang yang pulang kampung dengan sebenarnya mau pulang ke Padang, ternyata di Padangnya kagak ada, di Tangerang juga kagak ada ini. Pulang kampung ke Jawa Timur, ke Surabaya, tidak ada di sananya. Di Tangerang juga kagak ada. Mau pulang kampung ke Cirebon ke saya, Cirebon kagak ada, ke sini kagak ada. Kemana?
ternyata dia semuanya adalah di balik papan atau di balik bambu, tergantung yang nguburinya, kan gitu kan. Iya. Ternyata dia meninggal. Dia meninggal di perjalanan, meninggal datang ke kampung, atau mau berangkat juga pengen pulang kampung. Itulah pulang kampung yang sebenarnya. Umur kita hanya berapa sih ini? Nabi sudah nyontoin 63 tahun. Alhamdulillah, kata Rasul, situna wa sabuna, umur umat Nabi Muhammad paling juga 60 tahun atau 70 tahun. Bahkan ada yang sampai 100 sudah jarang-jarang. Di atas dari Nabi. Wa man nu'ammiruhu nunaqis fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ke asal kejadian, surat Yasin. Ya. Bagi orang-orang yang ahli ibadah umurnya panjang, dia kembalikan ke asal kejadian, jadi muda lagi, hebat lagi. Orang yang rajin ngaji, yang tadinya ngurusnya balelo-balelo, ternyata dia udah 70 tahun makin ngoncrang ngomongnya. Mantap. Janji Allah itu. Orang kupingnya rada-rada tadinya, ternyata sudah 70 tahun malah makin kedengeran suaranya. Saya ingat itu waktu dulu kayak saya umurnya sampai 80 tahun, al-maghfurah, mudah-mudahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi baca tahriran, baca ngerop di masjid, pada rumahnya dia jauh lah di sini ke Pak Haji Jirwan, Pak Haji Jirwan segitu. Pada bacanya sepelan, Masya Allah tajam berada di sana. Ustaz salah. Sudah dari mulai al-ibrah apa dari mulai ini. Ya, ngirob ternyata salah. Kaget saya udah jauh, kok kedengeran ya dia gitu kan, seperti itu ya. Jadi orang yang memang ahli ibadah, umurnya dipanjangkan makin ngoncang hebat. Matanya yang tadinya pakai kacamata udah nggak pakai, udah langsung bisa lihat Al-Quran. Janji Allah Pak, buktikan silahkan. Kalau kitanya ahli ibadah. Tapi bagi orang yang nggak ahli ibadah, sudah 70 tahun, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya Allah linglung. Malam-malam buka jendela, Nek, kenapa buka jendela? Udah siang. Bukan itu. Iya. Cucunya masuk, mana tuh uangnya, dikasih uangnya. Cucunya balik lagi apa? Keluar belakang, kalau di kampung kan di belakang juga ada pintu kan itu kan. Iya. Balik lagi dia ke sini. Cuk, mana uang? Kan tadi udah nih. Mana? Wah, udah bingung deh. Pikun deh, udah pikun. Ya. Tapi kalau kita pikunnya pikun ibadah luar biasa. Ada ke dulu itu saya perlu ini kan ungkapkan ya. Waktu saya dulu di Karangkates jadi ketua masjid, ada bapak-bapak umurnya sudah 99 tahun. Dia memang ahli ibadah, senang ibadah. Dia jam 9 aja udah mau ke masjid. Pak Haji mau kemana? Ke masjid mau zuhur. Masih lama baru juga jam 9 gitu kan. Gak apa-apalah gitu kan, kata dia kagok udah berangkat gitu kan. Jadi pikun nunggu zuhur dia. Saya dapat ilmu dari dia satu. Dia selalu hilang sendal melulu. Cucunya ngebeliin yang bagus-bagus terus. Hilang melulu sendalnya. Pinter ilmu dia. Akhirnya dia simpen satu di luar, satunya dibawa ke dalam. Dibungkus plastik dia. Ini, Pak Haji kenapa? Bungkus hilang melulu. Siapa yang mau mengambil satu sendal gitu kan? Benar juga tuh ilmu kata saya gitu kan. Iya. Di bapak-bapak yang sering hilang sendal, bawa satu ke dalam, simpan sana. Ya, insyaallah aman gitu kan seperti itu, ya. Nah, orang yang mau pulang dengan sebenarnya, pulang kampung dengan sebenarnya harus bisa kita menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah man ana. Siapa saya ini? Ya bisalah. Kalau bahasa kita ya saya Kusnadi, tapi bukan itu jawabannya. Siapa saya ini? Jawabannya akan banyak. Saya makhluk Allah, diciptakan oleh Allah dan sebagainya. Ya. Kemudian apalagi min aina, dari mana kita ini berasal? Ya dari ibu saya lah, boleh seperti itu. Tapi tetap kita berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah illa aina, hendak kemana kita ini nanti? Ya. Pasti pulang ke rumah masing-masing habis ini, tapi bukan itu jawabannya. Nah, hendak kemana? Pulang kampung dengan sebenarnya, ya. Pulang tidak akan pulang ke dunia lagi, pasti ke sana. Sudah mau bawa apa kita ke sana ini? Saya besok pulang ke Cirebon, Pak. Berarti ongkosnya cukup sampai Cirebon. Bahkan bila perlu di sana bisa jajan. Buat berapa hari? Buat seminggu. Pulangnya pun harus ada ongkosnya juga kan ke sini. Kita pengen ke surga.
ternyata ongkosnya kurang, pasti akan nyanto di neraka. Kalau di dunia saya mau pulang ke Cirebon, ternyata ongkosnya sampai Cikampek, gampang. Stop aja mobil truk, Pak, ikut saya ke sana, nyampe insya Allah. Iya kan? Saya ingat waktu sekolah dulu nggak punya ongkos, truk semen saya stop, Pak, saya habis ongkos, Pak, mau pulang ke sana, ikut senang supir juga. Nah kalau di akhirat nyetop apa kita ini? Ya, kagak ada yang bisa stop. Semuanya syaratnya harus ada ongkosnya. Bila perlu ongkosnya lebih, ya, supaya masih ada. Ya. Kemarin sudah banyak saya cerita. Waktu yang pertama, kita semua ini bakal masuk ke surganya Allah semua. Tapi ternyata ada juga yang ke neraka. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti bakal masuk surganya Allah. Ilaman aba, kecuali yang orang nggak mau. Ini jamaah Sobatul Marwah, ada nggak yang nggak mau ke surga? Ada? Hah, Bu? Mau ke neraka atau ke surga nih? Ke surga, ya, alhamdulillah. Ya. Kata hadis, kata Rasulullah, ilaman apa kecuali yang nggak mau. Dulu artis saya ada di TV itu ngomong, biarin saya masuk neraka. Pernah dengar nggak tuh? Ada yang, udah mau nantang pengen ke neraka. Ila ya Rasulullah man apa? Para sahabat tanya, apa memang ada ya Rasulullah yang nggak mau masuk ke surga, maunya ke neraka? Qala, kata Rasulullah, ya, atau ani dahul jannah, orang yang mentaatiku adalah akan masuk surganya Allah. Wa man asani man aba, dan orang yang tidak mentaati akan masuk ke neraka, yang enggan masuk surganya, seperti itu. Sekarang perintah sholat, perintah zakat adalah perintah Allah semuanya ini. Maka kalau ingin ke surga, yuk buru-buru seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kita yang mau pulang kampung, berangkatnya selamat, ya. Kemudian pulangnya pun selamat lagi. Ya bila perlu banyak oleh-olehnya datang ke sini semuanya gitu kan, bagi-bagi kan gitu kan. Tapi jangan sampai melorotin orang sana. Di sini nggak bawa apa-apa, datang ke sel pengen itu pengen ini, yang sampai ya orang kampung mas seneng aja, udah ayam jago bawa gitu kan, saya dulu suruh bawa ayam jago naik bis gitu kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dan kita pun menjadi hari kemenangan buat kita semuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah ya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemong pakai roti, saya banyak ngomong, jangan diambil hati. Ya, terima kasih ya burung irian, burung cendawasih, supaya kita bahagia. Kita sama-sama angkat tangan yang kanan, ibu semuanya, bapak semuanya angkat tangannya kanan. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Kusnadi.